Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadindia Syalmin dari program studi psikologi Universitas Andalas. Nah, tujuan dari saya membuat video ini ya untuk memberikan sedikit pengetahuan saya tentang metode delivery training. Nah, di sini ada situasi yang salah satu ditemukan oleh seorang trainer di mana ketika kita sedang melakukan trainer, nah ternyata kita menemukan audiensnya itu merasa bosan dan ngantuk. Nah, pasti banyak kan bagi trainer-trainer menemukan hal tersebut. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, untuk di video ini saya akan menjelaskan salah satu metode delivery training yang menurut saya efektif, yaitu role playing. Nah, untuk penjelasan role playing akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, jadi apa sih yang dikatakan dengan role play? Nah, di sini role play itu adalah pengejaran berdasarkan pengalaman. Nah, di sini trainernya itu akan memberikan suatu skenario, lalu audiens diminta untuk memainkan peran sesuai dengan skenario tersebut. Nah, ingatlah, diharapkan di sini trainernya itu dalam membuat skenario tidak keluar dari topik yang telah diberikannya. Nah, terus bagaimana sih roleplay itu dikatakan efektif dalam suatu training? Nah, jadi roleplay itu dikatakan efektif dalam training. Nah, ketika setiap audiens yang memainkan peran itu dapat memainkan peran secara bergantian. Nah, jadi di situ si audiensnya dapat memahami serta melihat dari sudut pandang orang lain ketika memainkan peran. Nah, terus harus diingat lagi, saya tekankan lagi kepada trainer, janganlah membuat skenario keluar dari topiknya, karena diharapkan dengan role play ini akan memantapkan informasi serta pengetahuan yang telah diberikan trainer itu sendiri. Nah, untuk kelebihannya sendiri, kelebihan dari role play ini yang pertama ialah audiens dapat melatih dirinya dalam memahami serta mengingat informasi dan dapat mempraktekkannya dalam kehidupannya serta dalam pekerjaannya. Nah, yang kedua, di sini audiens dapat berinisiatif serta beraktivitas dalam kehidupannya atau dalam pekerjaannya setelah menerima informasi dan ditambahkan dengan role play yang telah diberikan. Nah, apa sih kekurangan dari role play ini sendiri? Nah, jadi kekurangan dari role play yang pertama, mungkin bagi ada yang beberapa audiens yang tidak mendapatkan peran, itu bisa tidak aktif ketika role play itu dilaksanakan. Nah, yang kedua memakan banyak waktu. Terus yang ketiga memerlukan tempat yang luas. Jadi bagaimana sih cara agar kelemahan tadi itu dapat kita minimalisirkan? Nah, yang pertama itu mungkin dalam sebelum roleplay itu dilaksanakan, akan lebih baik si trainernya itu menjelaskan metode roleplay itu apa sih, lalu bagaimana sih dalam melaksanakannya, apa yang harus dilakukan audiensnya. Nah, terus suasana seperti apa yang harus diungkapkan oleh si audiensnya sendiri. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya itu berpembicaraan serta tindakan yang dilakukan audiensnya sesuai dengan skenario dan tidak memakan banyak waktu. Nah, selain itu, tempat yang digunakan pun juga sesuaikan dengan bahan serta materi, sehingga tempat yang kita laksanakan serta waktu yang dibutuhkan itu cukup sesuai dengan yang telah disediakan. Nah, kalau yang kedua, nah itu tergantung trainernya itu dalam membagi kelompok peran serta kelompok peran sesuai dengan topik yang telah diberikan. Nah, di sini diharapkan si trainernya itu mengontrol ketika
audiensnya itu memainkan peran tersebut sehingga dalam pelaksanaannya itu tidak keluar dari jalur skenario-nya itu sendiri dan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disediakan. Nah, misalkan dalam prakteknya, saya menjadi seorang trainer dalam suatu pelatihan yang berjumlah 20 orang. Nah, setiap audiens akan saya bagi menjadi 2 orang atau berpasangan sehingga terbentuklah 10 kelompok. Nah, bisa teman-teman lihat pada contoh ilustrasi gambar tersebut. Nah, setelah itu saya akan memberikan suatu skenario yang sesuai dengan topik. Contoh topiknya ialah support system kepada siswa anxiety disorder. Nah, dalam skenario tersebut, situasi-situasi yang dipilih harus menjadi sosiodrama yang menitik beratkan pada jenis peran, masalah, dan situasi familiar, serta pentingnya bagi siswa. Keseluruhan situasi harus dijelaskan, yang meliputi deskripsi tentang keadaan peristiwa, individu-individu yang dilibatkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada audiens untuk saling bekerja sama dalam melakukan pemanasan sebelum prakteknya. Ketika tiba pada waktu praktek, saya akan mengacak urutan tampil agar setiap kelompok termotivasi untuk menyiapkan penampilan terbaiknya. Selesai semua praktek roleplay tersebut, di akhir saya akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan audiens untuk menarik kesimpulan dari roleplay yang telah dilakukan. Sekian dari saya tentang metode roleplay yang dapat digunakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.